Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan melanjutkan tutorial ANBK 2025 ya. Nah ini videonya sudah banyak, silahkan yang belum nonton ditonton, disimak teman-teman ya. Nah sekarang saya membahas ini teman-teman ya. Langkah pertama yang dilakukan pada Proctor Browser atau komputer Proctor, baik untuk simulasi gladi bersih maupun pelaksanaan ANBK utama nanti di tahun 2025. Dan ini penting teman-teman ya untuk Proctor. Jadi ini tugas pokok Proctor gitu. Jadi langkah apa sih yang pertama kita lakukan pada waktu pelaksanaan nanti? Nah, saya berikan gambaran atau ilustrasinya seperti ini teman-teman ya, untuk langkah pertama yang dilakukan Proctor ANBK gitu ya, di Proctor Browser. Nah, langkah yang pertama teman-teman, itu pastikan teman-teman selalu mengecek yang namanya web ANBK. Karena nanti di sini, di web ANBK itu ada pengumuman pada waktu pelaksanaan. Biasanya itu cara ya, cara mengaktifkan peserta gitu ya, ke status tes, ke kelompok tes, dan juga nanti ada informasi jam berapa token itu rilis. Biasanya jam 7.20 atau jam setengah 8 gitu. Pokoknya pastikan yang pertama itu yang dibuka pertama ya, itu web ANBK karena di sini ada informasi nanti pada waktu pelaksanaan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman mengecek yang namanya ID ya, ID Proctor atau kode server dan password gitu ya. Nah, jika simulasi, teman-teman mengeceknya di menu simulasi di komputer Proctor. Jika gladi bersih nanti mengecek komputer Proctornya ya di gladi bersih. Jika asesmen nasional ya di asesmen nasional komputer Proctornya. Nah, jadi silahkan ID Proctor ini dan password itu nanti di copy paste ke sini ya. Nah, jadi passwordnya dimasukkan ke sini, apa namanya, ID Proctornya, mohon maaf ya, masukkan ke sini, dipaste. Kemudian passwordnya juga dipaste yang dari sini. Nah, untuk password ini biasanya munculnya itu malamnya sebelum pelaksanaan ya, atau 1 jam 2 jam sebelum pelaksanaan itu passwordnya muncul. Nah, seperti itu teman-teman ya, silahkan masuk ke sini. Kalau sudah nanti sign in. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambaran untuk Proctor browsernya. Ini saya ambilkan dari arsip tahun 2024 ANBK ya. Kemungkinan bisa sama atau bisa berbeda ya, paling sedikit ada gambaran lah seperti itu ya. Tidak akan jauh berbeda kok aplikasinya. Ini saya ambilkan dari 2024 ya, masih saya arsipkan. Nah, di sini kan teman-teman bingung nih, apalagi yang Proctor baru, mohon maaf ya. Saya harus ngapain nih? Saya kemana dulu nih? Kan bingung ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan jalan-jalan dulu ke menu-menu di sini ya. Langkah pertama itu teman-teman ke status tes ya, ke status tes. Nah, di sini jadi langkah pertama di Proctor Browser ini, teman-teman Proctor itu menentukan yang namanya token. Mengaktifkan siswa dulu ya di status tes. Nah, silakan di sini dipilih kelompok tesnya atau sesinya. Jika kelompok tes yang pertama ya pilih 1, yang kedua ya 2. Disesuaikan aja ya. Kemudian klik set ya, kemudian klik set. Nah, kemudian kita pilih yes. Data kelompok berhasil diaktifkan, kita oke. Nah, kemudian kita rilis token, klik rilis token ya. Ini cara memunculkan token. Nah, sehingga muncul yang namanya token. Jadi langkah pertama, teman-teman Proctor itu ke status tes. Dimunculkan dulu tokennya. Supaya nanti begitu login siswanya sudah mendapatkan token. Kalau bisa token ini pakai LCD proyektor teman-teman, kedepankan ya, pakai layar di depan. Supaya nanti seluruh siswa yang mengikuti ANBK ini dapat melihat dengan jelas. Gitu ya. Atau tidak pakai LCD proyektor pun ya bisa pakai tulisan yang besar ya, pakai kertas yang besar. Atau intinya ya diberitahulah gitu.
Nah, setelah di status tes ini dimunculkan tokennya, kemudian yang kedua di Proctor Browser ini teman-teman ke kelompok tes. Di kelompok tes ini fungsinya untuk mengaktifkan peserta semuanya. Ini kan sementara pesertanya belum bisa login nih, jika belum diaktifkan di sini. Nah, di sini kewajiban Proctor ya, ini harus diaktifkan semua. Nah, di bagian status di sini pilih nonaktif dulu ya. Kan ini belum diaktifkan, mau diaktifkan. Jadi pilihnya besok ya, itu pilih nonaktif. Kemudian ini kode tesnya silahkan dipilih. Kelompok tesnya biasanya otomatis ya. Jika sesi 1 nanti yang muncul kelompok 1. Jika sesi 2 yang muncul sesi 2. Ini kelompok. Kemudian klik apply. Kemudian klik apply. Nah, di bagian di sini teman-teman silahkan dicentang supaya semua peserta yang mengikuti ANBK, baik simulasi gladi bersih ataupun ANBK utama, itu semuanya aktif pesertanya. Di sini dicentang semua. Atau umpamanya mau mengaktifkan hanya beberapa saja ya tinggal dipilih nomor pesertanya, dipilih ya. Tapi jika ikut semua di sini centang aja sekaligus nanti semuanya aktif. Kalau sudah klik Asigen. Kita pilih yes. Maka akan muncul username peserta ya. Semuanya yang tadi diaktifkan. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi langkah pertama di komputer Proctor ini, teman-teman yang pertama memunculkan token seperti tadi ya di sini di status tes di setting aja. Kemudian yang kedua itu ke kelompok tes diaktifkan dulu ya. Ini dipilih nonaktif, kode tesnya dipilih sesuai dengan di pengumuman ya, kelompoknya dipilih apply. Klik apply, centang semua Asigen. Itu dua dulu itu ya. Itu langkah awal lah pokoknya. Nah, jika pesertanya sudah diaktifkan di sini di kelompok tes, silakan pesertanya suruh login teman-teman dengan menggunakan kartu login yang sudah Proctor bagikan ke pesertanya. Silakan masukkan username dan password di kartu loginnya. Kemudian identitasnya silakan bisa melihat di kartu login. Nah, biasanya kan itu ada token ya, memasukkan token. Nah, itu yang token dari sini itu dikasihkan teman-teman ya, token dari sini dikasihkan ke semua siswa. Kalau bagus itu malah yang bagus itu maksudnya pakai LCD proyektor ke depan, jadi semua siswa bisa secara langsung melihat. Nah, jadi setelah siswa itu diaktifkan, mereka kan login menggunakan kartu login, kemudian tokennya juga dimasukkan, sehingga nanti siswanya dapat mengerjakan. Nah, pada waktu siswa mengerjakan, kita bisa melihat di sini teman-teman ya. Nah, ini tambahan bonus ya, akan saya jelaskan, ini gambaran untuk menu-menu di sini. Nah, di bagian status tes, jika teman-teman pilih all, nanti semua peserta baik yang sedang mengerjakan atau yang sudah selesai itu akan kelihatan di sini ya, di status peserta ini. Beda dengan status tes ya, ini status peserta. Nah, kemudian jika memilihnya sedang dikerjakan, ini akan kelihatan nih peserta-peserta yang sedang mengerjakan, tes sedang dikerjakan ya. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian jika memilih tes selesai, ini nanti siswanya akan kelihatan. Jadi jika nanti siswa itu sudah selesai, sudah selesai mengerjakan ANBK, ini bisa kelihatan di status peserta. Jika pesertanya sudah selesai, di sini bacaannya tes selesai, warnanya pun hijau. Ya, kita mengeceknya di status peserta. Nah, kemudian kalau daftar peserta, ini kan daftar peserta kelompok 1 umpamanya. Nah, ini akan kelihatan di sini. Nah, kalau ini tadi men-set supaya tokennya rilis ya. Nah, ini. Nah, kalau request reset login, ini jika terjadi error pada siswa dan siswa itu meminta untuk diresetkan melalui Chromebook mereka gitu supaya bisa login. Nah, nanti setelah siswa meminta di reset ya,
Ini akan muncul di sini, nanti teman-teman proktor mencentang di sini, kemudian request reset login ya. Diklik gitu ya, dicentang, diklik. Nah, nanti siswanya suruh login lagi tuh. Jadi request ini itu permintaan siswa mereset supaya mereka bisa login. Ini biasanya jika terjadi error ya. Nah, seperti ini. Jika umpamanya yang errornya 2 atau berapa gitu, mereka kan akan meminta reset. Umpamanya 2 peserta nih, nanti di sininya munculnya ya 2. Teman-teman bisa centang-centang, kemudian request reset login selected. Nah, nanti pesertanya suruh login lagi. Gitu teman-teman ya, ini gambaran aja. Nah, kita pilih yes, nanti setelah di request reset. Kita pilih oke. Siswanya suruh login. Nah, kalau request reset login ini permintaan siswa untuk minta diresetkan supaya mereka bisa login. Nah, kalau daftar login di sini mereset peserta. Contoh gini. eh ini peserta ini tidak tahu bahwa di Chromebook-nya itu dia error, nggak bisa masuk ya. Nah, teman-teman itu mengecek ya, supaya bisa login siswanya direset oleh proktor di sini ya. Jadi silahkan dipilih username-nya dan nama pesertanya siapa, dicentang, kemudian direset. Ini khusus yang error aja ya. Kalau yang tidak error ya jangan dicentang, nanti ikut ke reset. Jadi kalau daftar login di sini riset peserta itu yang meresetnya atas permintaan dari proktor itu sendiri, meresetkan proktornya. Nanti siswanya suruh login ya gitu. Nah, ini kalau kelompok tes tadi itu mengaktifkan ya. Seperti ini. Nah, kalau laporan pengolahan ini nanti akan muncul di sini ya, akan muncul ini setelah selesai perharinya. Jadi di sini nanti jumlah peserta yang ikut berapa, jumlah peserta yang menyelesaikannya itu berapa. Nanti di sini nama proktornya siapa, pengawasnya siapa. Kemudian cetak ya, dicetak. Nah, nanti seperti ini. Ini hanya untuk arsip ya kalau ini. Nah, kita simpan. Nanti akan tersimpan di sini. Begitu teman-teman ya. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Jadi langkah awal yang pertama kali dilakukan oleh proktor. Ini untuk proktor baru ya. Kalau yang proktor lama saya yakin sudah paham lah seperti itu. Sekedar mengingatkan saja saya itu ya. Nah, itu saja mungkin untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.